aplikasi dari Data Orange-nya. Aplikasi Data Orange sendiri adalah suatu perangkat lunak open source untuk melakukan proses data mining atau data analisis melalui konsep visual programming. Jadi dalam tugas mata kuliah analitika data, peran utama data mining saya memilih peran dari estimasi atau prediksi. Saya mendapatkan data tersebut dari website yang namanya Kaggle, yaitu Heart Attack Analysis and Prediction Dataset, atau kumpulan data analisis dan prediksi serangan jantung. Jadi udah saya rapihkan, sudah saya download dan rapihkan data dari website tersebut. Ada 304 data yang saya download melalui website tersebut. Nanti di aplikasi Data Orange-nya kita akan mencari nilai dari output. Nah, ini kan data utamanya ya. Data utamanya, dan untuk data tesnya saya mengambil dari 5 baris data terakhir dari data utama yang tadi. Jadi saya mengambil data yang ini. 5 baris dari data terakhir. Nilai output 5 baris data terakhir kan 0 semua ya nilainya ya. Jadi nanti di data tesnya saya hilangkan kolom outputnya. Nanti kita cari di Data Orange apakah nilai prediksinya akan sesuai atau akan sama dari data yang saya dapatkan di website Kaggle. Oke, langsung saja kita masukkan atau kita input datanya. Klik file, klik data, lalu klik file. Yang pertama saya akan memasukkan data tes terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk data yang kedua saya akan memasukkan saya rapikan terlebih dahulu ya. Data training atau data utama tapi sudah saya kurangi 5 baris data untuk data set. Oke, lanjut. Kita lihat dulu ya file tabelnya. Data tabelnya kita lihat dulu. Sudah terinput ya. Jadi nilai outputnya tidak ada. Nanti kita cari hasilnya. Apakah sesuai, apakah tepat dengan data utama. Tutup. Sama kita lihat dulu data tabelnya. Di sini ada 298 data. Tadi kan data utamanya ada 303 ya. Kemudian dikurangi 5 untuk data tes, jadi ada 298 data. Kita tutup. Ini hapus saja. Ini juga bisa dihapus. Kemudian kita akan select kolom. Karena file yang akan dicari itu nilai outputnya saja. Select kolom. Nah, ini filter dan target. Kenapa di sini
targetnya hanya output, tidak dimasukkan S, TP, TRT, BPS, dan lain-lain, karena kita hanya akan mencari nilai outputnya saja, maka yang dimasukkan di kolom target hanya output saja. Kita bisa lihat nih, kolom tabel. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Tidak bisa. Langsung aja kita ke model. Saya memilih model Naive Bayes, model yang pertama. Kemudian saya akan memilih model yang ini, model ini. Nah, dan model natural network. Kan itu kayak terlalu dekat. Rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan select column ke semua model yang saya pilih. Ada naive Bayes, ada gradient boosting, ada tree, dan neural network. Setelah memilih model, lanjut ke evaluasi, prediksi. Kita akan mencari prediksi. Apakah tepat atau tidak tepat dengan data utama yang kita punya? Dia hasilnya 0 semua ya. Apakah tepat? Tengah-tengah saja ya. Apakah menggunakan model dari keempat model ini, apakah datanya tepat? Kita lihat tuh. Gak bisa ya. Ini belum terhubung. Ini juga harus terhubung. Oke, sudah terlihat hasilnya. Tadi kan hasilnya 0 semua ya, hasil output dari data utama 0 semua. Jadi dengan menggunakan model dari Naive Bayes itu hasilnya ada yang kurang tepat, yaitu ada nilai 1, harusnya kan 0 semua. Terus kemudian model gradient boosting itu yang tidak tepat ada 3, kolom 1, kolom 2, dan baris ke 1, baris kedua, baris kelima itu tidak tepat nilainya, harusnya 0. Dan tree, model tree juga tidak tepat,
tidak sesuai dengan data utama yang kita punya, dan model neural network juga tidak tepat, harusnya nol semua. Jadi yang hampir mendekati atau hampir tepat lah istilahnya itu menggunakan model naive Bayes. Sayang sekali hanya satu yang kurang tepat. Kemudian selanjutnya test and score. Fungsi dari test and score ini adalah digunakan untuk melihat berapa tinggi presentasi ketepatan prediksi suatu data. Jadi caranya kita hubungkan dari keempat model ini ke tools test and score. Nggak bisa ya, aduh. Oh ya, ini select kolomnya. Kita coba. Apakah bisa dong, bisa. Oke. Nah, ini besaran presentase. Tadi kan kita bisa lihat dari precisionnya atau presentasi ketepatan. Jadi menggunakan mana tadi? Jadi menggunakan model dari naive Bayes itu presentase ketepatan itu 0,842 atau 84% ya. Kemudian gradient boosting itu kan tadi ada 3 ya yang kurang tepat. Ketepatannya ada 79%. Kemudian model 3 itu ada 74%. Kemudian neural network itu ketepatan presentasenya itu 85%. Oke, baik. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk penggunaan data mining menggunakan model dari naive Bayes itu merupakan model yang hampir tepat digunakan untuk mencari nilai output suatu data dari data kumpulan analisis dan prediksi serangan jantung. Kita bisa lihat di test and score yang tadi. Mungkin sekian yang bisa atau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.